Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto pada menyelesaikan kunjungan negaraan ke Prancis pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia menandatangani beberapa kesepakatan strategis dengan nilai kapitalisasi pasar yang mencapai 61,25 triliun di banyak sektor, serta pembukaan impor susu dan daging sapi dari Prancis. Kunjungan ini merupakan yang keempat kalinya Prabowo bertemu dengan Presiden Macron sepanjang 2026. Isu ini memicu perdebatan sengit di media sosial antara kelompok pendukung pemerintah yang melihat kunjungan sebagai langkah diplomasi penting untuk investasi, pertahanan, dan ekonomi, dengan kelompok oposisi atau kritikus, terutama PDIP dan sebagian netizen, yang mempertanyakan urgensi kunjungan berulang hingga 4 kali dalam waktu singkat di negara prioritas dibanding masalah domestik dan timing saat Idul Adha. Tapi sebelum ini ada suatu pertanyaan yang lebih mendasar. Pancasila, khususnya sila kelima dan pasal 33 UUD 1945, menegaskan bahwa perekonomian harus disusun demi kemampuan rakyat. Sila ketiga menuntut kebijakan luar negeri yang memperkuat kedaulatan dan kepentingan nasional. Apakah kunjungan keempat ke Paris dalam 1 tahun ini sejalan dengan prinsip itu? Di satu sisi, kesepakatan besar di banyak sektor seperti energi, pertahanan, dan teknologi memang bisa menjadi fondasi jangka panjang. Namun di sisi lain, rupiah yang masih tertekan, program makan bergizi gratis yang belum tuntas, ancaman PHK massal, dan pembukaan impor susu setelah daging dari Prancis, semuanya memunculkan satu pertanyaan: siapa yang paling merasakan hasilnya? Ini bukan soal salah dan benar, ini soal jarak antara cita-cita dan kenyataan masih bisa dijawab dengan angka dan sukses. Dan suara yang paling keras merespon isu ini justru datang dari generasi muda, Gen Z, dan milenial, bukan generasi yang apatis. Mereka adalah generasi yang merasakan langsung harga bahan pokok yang naik, lapangan kerja yang semakin kompetitif, dan masa depan ekonomi yang terasa kabur. Ketika mereka melihat presiden terbang ke Paris untuk keempat kalinya dalam 1 tahun, sementara program domestik masih dikritik di mana-mana, reaksinya bukan hanya sekedar komentar, itu adalah sebuah ekspresi frustasi yang nyata. Yang menarik adalah mereka tidak hanya marah. Banyak dari mereka juga mempertanyakan hal yang benar: transparansi anggaran, realisasi kesepakatan, dan prioritas pemerintah. Teknologi berperan di dua sisi sekaligus dalam isu ini. Di sisi diplomasi, pertemuan bisnis hybrid, promosi investasi digital, dan konektivitas antar negara yang semakin efisien. Teknologi memungkinkan diplomasi bergerak lebih cepat dan menjangkau lebih luas. Tapi teknologi juga yang mempercepat dan memperbesar polarisasi. Video kunjungan tersebar dalam hitungan menit. Analisis biaya perjalanan viral sebelum siaran pers resmi selesai dibaca. Opini terbentuk dan mengeras jauh lebih cepat dari fakta yang bisa diverifikasi. Disinilah teknologi seharusnya dipakai lebih cerdas oleh pemerintah, bukan hanya sebagai alat, namun juga sebagai transparansi. Bayangkan sebuah dashboard publik real time yang menampilkan realisasi setiap kesepakatan investasi, bukan hanya janji, bukan hanya siaran pers, tapi data yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Itu yang bisa mengubah skeptisisme menjadi kepercayaan. Polarisasi di internet bukan menjadi masalah utamanya. Polarisasi hanya gejala dari ketiadaan informasi yang bisa dipercaya, dari jarak yang terlalu jauh antara pengambil keputusan dan yang menanggung resikonya. Lalu, apa yang bisa kita tuntut secara konkret? Maka, apa yang seharusnya kita tuntut sebagai warga negara? Bukan hanya pilihan antara dukung saja atau kritik habis-habisan. Keduanya terlalu mudah dan terlalu dangkal. Yang lebih produktif adalah bertanya bagaimana kita bisa mendorong transparansi yang lebih nyata dari setiap kunjungan kenegaraan, bukan hanya total nilai kesepakatan yang diumumkan di hari keberangkatan, tapi juga laporan realisasi 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Apakah 61,25 triliun rupiah ini benar-benar mengalir ke lapangan atau hanya berarti di atas kertas? Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis adalah sebuah cermin yang menunjukkan di mana kita berdiri sebagai bangsa, bukan hanya secara diplomatik, tetapi juga secara sosial. Kita adalah bangsa yang sedang belajar mendebat kebijakan tanpa harus saling membenci, yang sedang belajar menuntut akuntabilitas tanpa jatuh ke dalam sistem yang membedakan. 61,25
5 triliun rupiah. Kesepakatan bisa menjadi prestasi nyata jika dikawal, ditagih, dan direalisasikan. Atau ia hanya bisa menjadi angka kosong yang hilang telan berikutnya. Yang menentukan bukan hanya pemerintah, yang menentukan juga adalah kita sebagai warga kritis yang peduli dan tidak hanya puas dengan siaran pers.